bentar lagi copot itu bukan gua nih. Copot udah. Ketajaman penglihatan kita menggunakan sneleka pada jarak 6 meter. Ini jadikan ya. Jadi kita taruh pada jarak 6 meter. Kalau yang sering pergi di toko-toko kacamata optik itu kan sebelum dipasang kacamata dilakukan pengukuran ketajaman penglihatan. Kita tunjuk mulai dari huruf terbesar sampai dengan huruf kecil. Kita lihat dia berapa diop dekat. Itu untuk ketajaman penglihatan. Sekarang yang kedua adalah untuk lapang pandang. Yang mana yang maksud dengan lapang pandang? Lapang pandang. Ayo duduk Pak. Taruh kakinya di bawah jantung ya. Nah, untuk lapang pandang adalah kita melihat sejauh mana lapang pandang pasien. Biasanya kita menggunakan jari atau pakai pena atau apalah yang bisa dipakai untuk menunjuk. Nah, sekarang posisinya adalah kita harus berhadapan dengan pasien. Ayo berdiri. Kalau pasiennya nggak bisa berdiri, ya udah kita berhadapan. Tapi ini kan bisa lah. Ayo berdiri. Kemudian kita atur jarak kurang lebih 1 meter ya di depannya. Nah, caranya adalah kita minta pasien untuk mengikuti. Luruskan kepalanya, lurus. Belum lurus. Di hati, di mata saya. Lihat mata saya. Jadi kita minta pasien untuk mengikuti, jadi mengikutinya dengan begini ya. Matanya jangan bergerak. Mata pasien tetap menatap mata atau hidung saya. Jadi kita minta Pak, nanti tatapannya tetap ke arah hidung atau mata. Jangan mengikuti arah ini. Jadi matanya tetap ke depan. Pada saat tidak terlihat, pasien diminta untuk angkat tangan. Jadi itu jadi jangan mengikuti, beda. Kalau yang mengikuti itu untuk otot mata, beda. Itu untuk nanti yang otot mata kita ke kiri, ke kanan, atas bawah itu untuk 103 dengan 6. Lapang pandang kita minta pasien tatapannya tetap ke hidung atau mata kita, kemudian kita gerakkan. Misalnya seperti ini, Pak, tolong pada saat tidak melihat benda ini, angkat tangannya. Nah, kita arahkan ke lateral, ke samping ya. Nah, pada saat tidak dilihat lagi, kita lihat nih, kita ukur sudutnya maksimal adalah sampai 135 derajat. Artinya kita memiliki kemampuan untuk melihat lapang pandang kita itu sampai dengan 135 derajat ke lateral. Ya, artinya tanpa kita harus begini, kita bisa melihat nih sampai di belakang sini. Itu normalnya. Ada orang dengan keterbatasan lapang pandang, ada pasien dengan film seperti ini sudah tidak melihat. Itu keterbatasan lapang pandang saya pada pasien glaukoma. Kita lakukan di sebelah kanan, angkat tangannya kalau sudah melihat, kita ukur, kemudian ke kiri, kemudian ke atas, dan diikuti, dan ke bawah. Ke atas itu dengan ke bawah 80 sampai 90 derajat. Jadi ini misalnya kepala pasien ke kanan itu atau ke kiri sampai dengan 135 derajat. Artinya 35 derajat itu kan dari sini nih. Ini kan sudut 90 derajat. Dia bisa lewat sedikit ke belakang. Paham? Paham ya? Itu adalah tes untuk lapang pandang. Syaratnya pemeriksa harus normal penglihatannya. Memeriksa mata harus normal. Gue silindernya begini. Udah? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah optikus. Satu lagi, kita memeriksa gangguan warna nggak kita periksa. Ya. Nah, sekarang yang ketiga, perhatikan. Nervus 3, 4, 6. Nervus 3 itu adalah oculomotorius,
nervus 4 trochlearis dan nervus 6 abdusen ini diperiksa secara bersamaan karena secara motorik tiga nervus ini mempersarafi otot mata. Kemudian ini secara motoriknya ya. Kemudian secara sensoriknya kita lakukan pemeriksaan refleks pupil. Itu motoriknya dan sensoriknya. Nah, untuk yang 6 otot mata, yang mana saja tuh yang 6 otot mata? Musculus rectus apa? Rectus oblique, lateral, medial. Jadi kita bisa mengangkat mata ke atas, ke lateral, ke medial, superior, inferior, lateral, medial, kemudian oblique, memutar mata ke arah medial dan memutar mata ke arah lateral. Paham nggak maksud saya tuh? Nggak paham. Apa kalau lateral? Nggak paham lagi kalau. Apa Rafli? Lateral itu ke samping, medial ke tengah, superior, inferior. Oblik itu memutar, oblik lateral, oblik medial. Ini dipersarafi oleh 6 otot mata ini dipersarafi oleh nervus 3, 4 dengan 6. Cara pemeriksaannya adalah balik aja dah. Atau duduk. Kita duduk, pasien kita dudukkan, kemudian kita berhadapan dengan pasien. Kemudian kita minta pasien untuk mengikuti ya, mata minta mengikuti benda yang kita tunjukkan. Ikuti ya Pak, ke kanan, tengah, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemudian obliknya putar, ya, kemudian putar lagi. Nah kita perhatikan gerakan otot bola matanya. Normalnya bisa menggerakkan ke kanan, ke kiri, atas, bawah dan putar. Ya, normal ya. Nah beberapa pasien mungkin mengalami nystagmus. Apa itu nystagmus? Apa itu nystagmus? Ya nystagmus. Apa itu nystagmus? Mengalami nystagmus dan atau kelemahan. Apa itu nystagmus? Karena di sini sorry ya, mohon maaf. Yang diginikan katanya seperti tegang. Oh apa? Nah, jireng apa namanya? Jireng. Itu adalah nystagmus. Nystagmus itu gerakan otot mata yang tidak terkontrol. Jereng, juling itu adalah adanya kelemahan pada otot mata. Misalnya otot matanya yang tertarik ke tengah. Berarti lemahnya di sini, medialnya. Jadi posisi bola mata hitamnya itu ada di tengah. Ada orang yang bola matanya ke kanan, ke samping. Berarti yang lemahnya ada di lateral. Itu dia akan tertarik ke kalau lemahnya di medial dia tertarik ke lateral. Kalau lemahnya di medial, di lateral tertarik ke medial. Jadi dia tertarik ke otot yang bagus. Kadang kan itu akibat sih karena dari pikir ada yang itu kan, atau misalnya pada pasien stroke atau mengalami kelemahan pada sarafnya yang persarafnya ini akan mengalami kelemahan atau kelemahan pada otot matanya. Ini ya, itu yang di otot mata. Kemudian selain itu ini juga mempersarafi refleks pupil. Nah untuk refleks pupil, yang mana pupil? Gimana caranya? Periksa pupilnya, udah pernah kan? Kamu tidur lah. Gimana caranya langsung? Gimana caranya? Oke, yang lain nanti perbaiki temannya. Gimana
Gimana cara memeriksa pupil? Nih. Review yang lain, kalian bisa melengkapi temannya. Nih, bisa periksa kau gini. Kaget gak kalau kita gini pasnya? Caranya gimana? Pak, permisi ya, perhatikan. Saya periksa pupilnya dulu ya Pak, periksa matanya. Coba Bapak dibuka matanya dengan lebar. Kita arahkan cahaya jangan dari depan begini, tapi dari samping. Permisi ya Pak. Kemudian kita nih, jangan oke, ya, kita dari samping. Yang kita perhatikan adalah apa? Pupil. Yang mana itu pupil? Yang kita perhatikan adalah apakah terjadi miosis atau midriasis. Ini mata kan? Ini di dalam. Ini ada iris. Normalnya bisa kayak gini. Iris. Misalnya normalnya kayak gini nih. Iris Bella. Pada saat kita berikan cahaya, pupil akan mengalami apa? Akan mengalami miosis. Terus pada pasien-pasien dengan koma atau penurunan kesadaran atau akan meninggal akan mengalami midriasis total. Ini namanya midriasis. Nah, dia melebar. Midriasis. Ya. Normalnya tadi udah benar teman-teman. Normalnya adalah pada saat kita berikan cahaya maka terjadi miosis. Pada pasien-pasien stroke kemungkinan terjadi asimetris. Misalnya terjadi kelemahan di sisi kiri, kemungkinan dia akan mengalami midriasis. Meskipun tidak total ya. Kita berikan respon cahaya itu tidak berespon, tapi sudah mengalami midriasis. Midriasis itu pelebaran. Nah, pada pasien-pasien yang sudah mati secara biologis, artinya otaknya sudah tidak berfungsi, itu akan mengalami midriasis total. Itu kita lihat, kita buka mata, itu sudah midriasis total. Jadi sudah melebar. Itu caranya untuk melihat apakah seseorang sudah mengalami kematian secara biologis, artinya otaknya sudah. Oke, itu untuk yang nervus 3, 4, 6. Jadi ada yang kita periksa adalah otot mata. Kemudian yang kedua adalah kita lakukan sensoriknya adalah pemeriksaan refleks pupil. Kemudian yang ketiga adalah kita memeriksa refleks kornea. Untuk refleks kornea kita ambil tisu atau kapas ya. Kita buat hidup runcing. Kemudian ayo tiduran. Colok katanya gini. Nah, kemudian kita buka mata pasien. Maaf ya Pak, matanya tetap menghadap ke depan. Jangan ke depan ini. Kemudian kita colokkan matanya. Kita sentuh sedikit pada daerah kornea. Nah, normal seperti langsung ada refleks. Kalau yang pada pasien stroke atau mengalami kelemahan pada otot di korneanya itu tidak akan berfungsi. Kemudian selanjutnya kita cek kemampuan kelopak mata membuka atau tidak, ya, namanya ptosis. Jadi kalian ingat nggak almarhum Presiden Gus Dur? Bagaimana mata sebagiannya, mohon maaf. Itu kan ada kelemahan itu, tertutup kan, itu namanya ptosis. Ini kelemahan pada otot pada kelopak mata. Caranya kita lihat. Kemudian yang kedua adalah cara pemeriksanya untuk kelopak mata adalah kita tutup matanya, terus kita taruh tangan kita. Kita minta pasien untuk membuka mata, kita bandingkan kekuatan otot mata kiri dan kanan sama apa? Itu mungkin dari di panduannya ya, saya tambahkan. Itu nervus 3, 4, 6.
Jadi sabulan dan pus 3, 4, 6 diperiksa secara bersamaan untuk otot mata. Kemudian yang kedua adalah refleks pupil. Yang ketiga adalah refleks kornea. Terus selanjutnya adalah yang pus kelima. Dan pus kelima adalah trigeminus. Apaan itu?